Oke lur, kembali lagi lur bersama channel YouTube 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur, dan pastinya kita mau bahas seputar matic lagi dan jenis motornya Honda Beat yang starter kasar atau yang injeksi lur. Yang di depan saya ya, atau yang udah kadang kebongkar bagian area jok aja, atau bagian yang kita mau cek buat nanti kita kasih tahu buat yang masalah pada motor ini ya, atau yang motor masalahnya pada nanti ini. Masalahnya apa ya, jadi ini motor cebokan ya, tapi sih bukan cebokan, tapi motor habis dipegang di bengkel sampai 3 kalau salah 4 bengkel, dan udah dicoba ganti atau dioplos. Jadi udah coba oplos pakai full farm sampai TB atau sensor TPS, injektor dan busi, dan ya pokoknya udah dicoba. Karena udah dicoba apa aja, mungkin belum ada yang beres, dan pastinya mungkin ada yang belum dicoba. Salah satu diantara yang kadang yang nggak mungkin rusak tapi kok bisa rusak, karena motor injeksi bikin pusing kadang ya. Karena biasanya bengkel kalau udah masalah motor injeksi, seperti saya juga kadang kalau motor injeksi itu gimana ya, setengah males. Jadi kalau lagi mood sih nggak masalah, dan pastinya ini karena bengkel Autobuja di rumah ya, mau nggak mau kita kerjain, karena mungkin ya itu rezekinya dari cebokan ya nggak masalah. Dan yang pasti penasaran ya, kalau ada motor yang motor normal kok kelihatannya doang, tapi ketika dites motor masalah ya, padahal motor itu normal, atau motor itu kondisinya ketika diurut intinya motor mau lari dan maksimalnya mungkin 80 km aja, dan kesononya udah nggak mau, dan itu hanya mau diurut sekali lagi. Dan motor ini masalahnya digas kayak ngok atau putus atau kosong ya, kalau digas spontan atau direspon, dan kadang-kadang berbet pula lur, atau putus-putus. Dan nanti kita cek lah terlebih dahulu, karena buat coba YouTube mungkin yang bermasalah seperti ini nanti bisa diikutin cara ini, atau biar nggak usah pusing-pusing, atau jangan main ganti part yang nggak perlu diganti. Kalau umpamanya yang perlu diganti nggak masalahnya, kalau mungkin kalau ada oplosan, kalau motor injeksi bisa ya. Jadi enaknya di situ, dengan catatan jangan asal oplos juga. Jadi harus benar-benar ini ya, sesuai katalognya atau kode-kodenya ya. Tapi kalau umpamanya ada yang kode persamaan bisa, ada juga, tapi mesti dijelaskan proses ya, atau butuh waktu. Dan pastinya kita mau bahas tentang Beat ini yang masalah digas berbet atau kosong-kosong, atau kadang ngok, atau kadang-kadang ya intinya motor berat kalau diurut motor normal. Oke, karena udah waktunya udah sore, kita langsung saja cek di TKP lur. Kita cek dulu dan masalahnya seperti apa ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe saya teman-teman. Dadah. Oke lur, langsung saja. Kita ada kondisinya di depan, atau udah di samping motor yang udah kita buka area jok, dan kita kontak dulu lur. Dan di sini di kontak normal ya, atau enggak ada masalah pada di speedometernya. Dan kita coba hidupkannya lur. Motor langsamnya normal ya, dan ini filter udah kebuka ya, karena tadi takut mau ngecek area kabel. Bila habis dicek masalah di mana-mana, biasanya saya kelet aja, atau takutnya kurang ground. Dan yang pasti ini belum saya acak-acak atau belum kita robek-robek bagian area kabelnya ya, masih standar. Karena sebelumnya udah dicoba TB, TPS, injektor, dan full pump nggak sembuh ya, atau busi
sampai ini jadi dicoba sensor ya, karena sensor ini buat itu ya, EOT atau sensor oli temperatur ya. Oke, kita kalau dengar suaranya halus atau normal, kita gas coba ya Lur. Nah, kalau motor diurut, motor normal ya. Tapi motor ketika di standar diturunin atau beban di jalan motor berat, atau kalau digas langsung motor berebet atau kosong-kosong atau ngok ya. Kita coba gas langsung kok. Kalau di standar 2 tuh masih mending ngoknya atau kondisinya seperti motor normal. Tapi kalau di langsung intinya motor kayak ngok seperti itu, dan kalau kita mau turunkan ribet ya. Yang penting kita kasih tahu yang masalah sebelumnya atau yang masalah di motor ini. Intinya nih motor ketika direspon banget nggak mau atau ngok ya, itu udah kelihatan tadi ya, seperti itu. Dan masalah motor ini udah dioplos masih nggak ada perbedaannya atau sama aja. Dan ini udah 3 bengkel ya, 3 bengkel atau lebih. Dan kita mau coba cek sekali lagi, dipastikan ini ada kode kerusakannya enggak. Kita buka di ini ya, yang buat setting di, takutnya error ya di scanner yang cara manual itu ya Lur, yang warna coklat dan hijau Lur. Nah, kita langsungkan saja dan kita cek di speedometer. Kalau udah melotot seperti ini normal ya, atau kondisinya nggak masalah. Dan sebelum melotot atau sebelum di kontak, kalau umpamanya nggak melotot berarti harus di reset. Biasanya auto Peugeot tinggal nyabut, pasang lagi, cabut, pasang lagi 2 kali biasanya udah melotot. Atau kalau mau dari samping bisa, atau yang buat EOT itu dipancing biar ngedipnya berkali-kali ya. Nah, tapi kalau udah melotot begini pastikan kalau udah nggak usah di reset ya, harus masuk ke mode 1 ya, biar ketahuan TPS normal enggaknya ya Lur. Kita matikan. Kalau umpamanya mode 1 normal berarti, atau selanjutnya sampai mode 4 harus normal. Tapi kita mau lihat ke mode 1-nya aja ya Lur. Dipastikan harus kedip 1 kalau umpamanya normal. Biasanya buat jarak yang macet-macet cocok pakai mode 1 saja, dengan catatan harus mode 1 sampai 4 normal ya Lur. Kita gas full Lur, lalu kita kontak Lur. Aduh, keras nih kunci. Nah, ini kondisi di gas full. Nah, kalau udah ngedip kita lepas gasnya, dipastikan harus mode 1. Nah, itu masuk ya mode 1-nya atau berhasil. Kita matikan dan kita cabut. Ini udah coba kita sampai mode 4 normal, tapi motor begitu atau masih keadaannya nggak normal ketika dibawa atau kondisi dihidupkan. Kita coba hidupkan lagi Lur buat memastikan. Kalau dikocok seperti itu nggak bakalan langsung dapat ya, biasanya ada ngoknya tapi nggak parah seperti ini. Bukan karena di open ya, intinya ini ketika dipasang filter juga seperti ini ya. Takutnya kan ada yang bilang keiritan atau kurang boros. Nah, ini kita real ya, tema yang masalah di motor injeksi ini.
seperti itu. Intinya kita tekan joknya ke ban, tempel ke bawah, makin parah dan motor berat atau nggak mau jalan dan putus-putus dan kosong atau ngok ya. Nah kalau udah begini, ini udah dicek bagian full pump atau injektor maupun PB maupun sensor dan busi, dan pastikan juga kadang biasanya kalau umpamanya area sini, kalau umpamanya di bagian CVT bisa juga ya, tapi dengan keadaan biasanya kalau umpamanya CVT itu kondisinya digantung nggak ada ngok seperti itu ya, baru kalau motor nggak mau lari bisa area kampasnya nggak main atau kampas koplingnya bukanya seret atau macet, biasanya di gandanya bila nggak buka area kampas kopling. Dan ini udah kita buka atau udah kita bersihkan dan udah main, dan ini kita pastikan yang masalah ngoknya jalur atau yang masalah motor normal, tapi motor masih masalah atau masih bermasalah ya. Oke, langkah selanjutnya kita buka CDI nya atau ECU ya, bukan CDI. Kebiasaan megang motor CDI lur, jadi ngomongin ECU jadi CDI lur. Kita cabut dulu lur. Ini kita mau bahas ECU ini yang kodenya K25 ya, JK25 kodenya seperti itu. Padahal motor normal ya, atau nggak ada kode kerusakan di ECU, karena di ECU nggak ada kode mil kerusakan atau di kuil ataupun di spool atau di plusher. Jadi di situ biasanya masalah. Tapi yang sering masalah emang di sini karena otak ya, jenis yang starter kasar khususnya. Saya seringnya ngecek ECU-nya yang kita coba ya. Dan biasanya juga nggak ECU atau kuilnya biasanya. Bila kuil biasanya panas, tapi nggak juga, kadang ada yang kena air gampang mati, bisa dari kuil juga, dan banyak versi ya. Kalau kuil bisa dari ya berebet juga, dan kadang susah hidup atau langsam, macam-macam pokoknya. Karena motor teknologi kadang keseharian saya beda-beda penanganannya, dan pada intinya kita bahas yang di depan saya ini, yang masalah ECU ini kita coba yang kita copot, maksudnya kita coba copotan yang ini ya, yang kode berapa nih, K46 lur. Dan ini yang K25, jadi 25, ini K46 Valentino Rossi lur. K46 sama-sama beat starter kasar tapi beda ya, atau modelnya kodenya sama, kodenya ada yang sama ada yang beda, tapi banyak perbedaannya. Setiap motor ada yang stop engine atau yang motor beat pop, yang ini itu banyak, nggak usah kita jelasin kemana-mana dulu. Yang pasti ini kita coba yang CDI ECU ini ya, yang K46 kita coba colokan loh. Tapi jangan coba-coba selain kode ini ya, kita karena udah mau bikin video berarti kita udah bakalan tahu masalahnya di mana, dan kita colokan ya yang kode K46, dan masalahnya berebet enggaknya kita lihat, atau kosong enggaknya, atau putus-putus enggaknya ya. Di sini kode di sini enggak nyala ya, kita cabut sekali lagi lur. Kita kontak lagi. Nah di sini nyala ya, yang lampu buat ngedetek masalahnya apanya atau yang penyakit di mana. Kalau yang ini nyala ya, karena kita mau coba yang pakai yang kode 46 ya lur.
Oke, kita hidupkan saja ya. Intinya di sini udah nggak nyala, tapi nanti kita mau nyari, kalau umpamanya bener dari ECU-nya, kita mau nyari yang kode sama ya, Lur. Ini buat bandingan suara aja, Lur. Normal ya, di standarnya atau di tensionernya seperti yang tadi, tapi auto choke-nya kurang ya, atau di saat baru hidup biasanya RPM naik, tapi ini nggak naik, jadi kurang RPM. Ketika baru hidup kan nggak langsung naik deng, tapi ini langsung standar aja atau tensioner. Atau mungkin ini udah terlalu panas, mungkin mesinnya bisa ya. Kita coba hidupkan, Lur. Oke, kita coba gas, Lur. Gas normal ya, Lur. Langsung dapet dan langsung respon, nggak kayak yang seperti itu ya, makin beban dinaikin atau ketika jalan itu kalau digas langsung, yang itu yang ECU ini langsung drop atau jatuh atau kosong atau ngok. Nah itu ya, kita coba sekali lagi, intinya kalau yang ECU tadi ini buat kode kerusakannya nggak kedetek ya. Oke, itu ya tadi hanya buat contoh, dan lebih detailnya mungkin kurang detail ya, tolong dimaafkan, dan itu hanya buat contoh perbedaan ketika motor habis di tes apa aja tapi masih yang belum beres, dan ini yang saya coba baru di ECU-nya atau udah kondisinya di gasnya udah respon atau udah enak ya. Dan nanti kita mau belikan yang original atau yang sesuai kodenya aja, atau ngikutin katalog Honda aja ya, Lur. Dan mungkin itu tip-tip sangat membantu buat sobat YouTube yang motor normal atau kondisi normal tapi motor putus-putus atau ngok atau berbet, atau ya tadi udah dilihatkan videonya seperti itu, dan itu cara ngecek manual aja dan cara pengalaman saya aja seperti itu, dan itu nggak menggurui ya, dan itu real, dan itu nanti ECU-nya kita pasang lagi ke bit yang ini ya, karena setiap bit beda tahun seperti itu ya, beda-beda kode, padahal sama-sama mirip bitnya tapi partnya beda ya. Padahal ini starter kasar juga ya, Lur, ini sama starter kasar tapi kode beda. Kita belum pelajarin yang masalah itu, dan pada intinya yang masalah pada ngatasin yang berbet yang udah dari bengkel nggak beres-beres, alhamdulillah nanti nggak masalah lagi, dan biar motor tambah oke. Dan terima kasih yang udah nonton channel YouTube Puja, saya doakan biar sehat selalu, dan yang pasti teman-temannya juga saya doakan yang utama banget saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Untuk Puja 81, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.